Ustadz, bagaimana hukumnya menjadikan ayat Al-Quran sebagai iklan? Iklan, kita lihat banyak di YouTube itu iklannya Al-Quran, karena memang mengkampanyekan Al-Quran. Entahlah yang dikampanyekan mungkin ya mushafnya, tapi ada juga yang dikampanyekan apa gitu karena cocok dengan fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu. Akram ya, apa? Produk namanya Akram gitu ya. Kemudian dibacakan ayat itu. Saya mohon kepada panjenengan yang membuat iklan dengan ayat Al-Quran, berhati-hatilah, waspadalah, jangan sampai menjual Al-Quran dengan harga murah. Itu berbahayanya gini loh, ya sama dengan ringtone ayat kursi itu, atau ringtone azan, atau ringtone syahadat misalnya, mirip itu, bahkan lebih berbahaya. Ayat Al-Quran maunya digunakan dakwah, iklan dengan ayat yang sering saya dengar itu tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalau kita yang muter mesti tutup. Apa tutup itu? Selesai. Tapi orang yang ya kesusu atau apa yang tidak biasa dengan itu kan bisa tidak tutup, tidak selesai. Nah ini bahayanya, kita menyiapkan atau memperdengarkan Al-Quran yang mungkin dipotong oleh yang memotong, karena ya 5 detik kan apa iklan YouTube ini pinten 5 detik kan, 5 detik. Nah kalau lebih dari 5 detik kan terpotong. Ini berdosa. Sudah berulang kali saya katakan, jangankan begitu, muter kaset kemudian nyetopnya tidak pas akhir ayat, itu juga berdosa. Kalau ngerti, kalau nggak ngerti, yang jenenge nggak ngerti. Mengapa? Karena motong ayat-ayat itu sangat berharga. Itu kalamullah, kalam Allah SWT, berasal dari Lauh Mahfuz. Innahu laqur'anun majid fi lauhim mahfuz. Satu-satunya yang bisa kita lihat dan kita dengar, kita bisa baca dari Lauh Mahfuz itu hanya Al-Quran. Satu-satunya. Lah kok tinggi iklan? Karpe api, ya saya menghargai, mungkin tujuannya juga baik, wah ini dakwah. Iya dakwah, tapi jangan sampai menodai yang kita dakwahkan. Mohon kepada yang sudah kadung mengupload atau membuat apa namanya itu ya naskah-naskah iklan yang membaca ayat harus kurang dari 5 detik supaya tidak dipotong. Sebab kalau lebih 5 detik jelas terpotong, dan terpotong sekena-kenanya. Ini bagi saya esensial, amat sangat penting, tidak boleh diremehkan, karena ini menyangkut kitab suci kita, kitab suci yang sangat-sangat kita hormati. Ini kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah selama 1000 tahun, 1500 tahun lebih tetap dalam keasliannya, keotentisitasnya. Sekian juta hamba Allah SWT yang hafal Al-Quran. Lah kok didol murah, lah kok tinggi iklan. Oh niat saya baik, oke, kita hargai niat, tapi cara juga harus dipelihara. Kan sudah berulang kali saya sampaikan, sesuatu itu hukumnya terkait dengan niat, cara, akibat. Wis, apapun niatnya apa, caranya gimana, akibatnya bagaimana. Hukum itu akan dipagari oleh 3 itu. Niatnya baik, caranya jelek ya jelek. Niatnya baik, caranya baik, tapi ternyata akibatnya jelek ya jelek, dan seterusnya. Tapi agaknya sulit kalau cara baik, niat baik, kemudian akibat jelek itu tidak mudah ada. Tapi prinsipnya saya berharap mari kita hormati Al-Quran, kita dakwakan dengan cara yang terhormat. Jangan sampai kita memotong, memungkinkan menyajikan ayat Al-Quran dengan dipotong sekenanya. Saya juga protes kok dengan yang kalau Ramadan motong muter surat surat Al-Bayyinah sampai An-Nas, kemudian imsak kurang sekian menit, itu mic-nya diangkat sekena-kenanya, pokoknya tergantung menitnya. Imsak kurang 8 menit itu diangkat, nanti 2 menit lagi imsak kurang 6 menit. Ngangkatnya mic ini harus ayat
ujung ayat terakhir baru diangkat, silahkan. Tapi nek jek maca terus diangkat, iku dalam bungkem qori'e. Walaupun qori'nya ada di Mesir itu sudah rekaman, tapi telinga kita tidak bisa dipungkiri bahwa ini mendengar ayat itu dipotong, dan itu dosa. Mengapa? Karena tidak menghormati ayat, karena mengabaikan bunyi ayat, memotong ayat sekena-kenanya itu loh. Wong kita wakaf itu ada hukum wakaf, itu ada wakaf kopi, wakaf jelek. Itu kalau di MTQ baik nasional maupun internasional nilainya dikurangi 2. Padahal al-waqf al-ibtida itu bagian fasohah itu nilai maksimalnya 25. Kurangi 2 kan berarti tinggal 23, dan seterusnya, masih banyak pengurangan kemungkinan atau kemungkinan pengurangan. Jadi tolong semua kaum muslimin perhatian, kalau menggunakan ayat Al-Quran untuk kepentingan apapun, jangan sampai terjadi kemungkinan dipotong di tengah ayat. Wes ngono, selesai itu soal ayat ini.